Jadi power ini kalau dinyalakan seperti ini, posisi di bagian tampilan depannya. Lampu merah, nanti lampu merah mati, lampu hijau yang nyala seperti ini. Ini tergantung dari kebiasaan sahabat-sahabat saja, mau yang tiupannya membuang atau tiupannya menghembus ke bagian heatsink ini. Tapi saya lebih tertarik ke bagian hembusan atau meniup ke bagian heatsink ini karena lebih dominan dan lebih fokus ketimbang dia membuang. Sebelum ke lanjut belakang. ke video ini, untuk sahabat-sahabat yang ingin belanja rekomendasi alat-alat sound system, tinggal klik link yang berada di kolom komentar di bawah ini. Lanjut. Welcome to DJ Lucky Funduration White L7 Project Perform Ismail Dadang Channel Support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi video saya kali ini ingin berbagi tentang sebuah power, yaitu pesanan sahabat-sahabat yang sudah mempercayai di channelnya Ismail Dadang untuk merakit sebuah powernya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaannya. Jadi di sini saya ingin mereview sebuah power pesanan dari sahabat kita yang berada di daerah Mandor, Kabupaten Landa, yaitu Toko Bangun. Atas nama Suwandi, alamat Desa Kayuara, RT 5, Pasir Putih, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landa. Jadi terima kasih buat Bapak Suwandi di Mandor, semoga tambah sukses dan sehat selalu, dan semoga toko bangunnya semakin lancar jaya. Jadi terima kasih sudah mempercayai di channelnya Ismail Dadang untuk merakit sebuah power. Jadi tidak lupa juga buat sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel ini untuk seluruh Indonesia, saya ucapkan ribuan terima kasih sehingga channel ini bisa tetap terus berkembang dan bisa tetap terus berbagi untuk video-video kemungkinan bisa bermanfaat. Jadi buat sahabat-sahabat saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mendukung channelnya Ismail Dadang. Jadi kali ini saya ingin mencoba atau pengetesan dulu sebuah power pesanan sahabat-sahabat kita yang berada di Mandor, yaitu Bapak Suwandi. Yaitu Bapak Suwandi ini buka toko bangun, yaitu toko bangunnya namanya Toko Usaha Jaya. Oke, terima kasih, semoga toko bangun Usaha Jayanya semakin lancar jaya, dan pelanggannya semakin merasa puas dan semakin bertambah setiap harinya, sehingga Bapak Suwandi bisa memperoleh apa yang sesuai, apa yang sudah diharapkan Bapak Suwandi. Oke, di sini saya ingin berbagi sedikit tentang sebuah power Bapak Suwandi ini. Jadi kebetulan Bapak Suwandi ini pesan power yaitu menggunakan trapo 15 ampere besar, yaitu dengan voltase 56 dari traponya. Jadi rencana Bapak Suwandi ini kalau tidak salah untuk spekar 18 dan 15. Jadi mudah-mudahan power ini mampu menghandle spekar yang dimaksud Bapak Suwandi kita. Tapi saya berharap seperti itu berdasarkan dengan pengalaman yang sudah-sudah. Jadi sekarang kita lihat untuk di bagian powernya seperti apa. Jadi seperti ini power pesanan Bapak Suwandi yang berada di daerah Mandor. Rencananya hari ini atau hari Kamis ini akan saya kirim, entah itu melalui bis ataupun melalui travel. Karena rencana Pak Bos kita hari Sabtu mau dipakai manggung katanya. Jadi power ini menggunakan boxbel MP10 dengan menggunakan trapo 15 ampere. Jadi power ini kalau dinyalakan seperti ini, posisi di bagian tampilan depannya. Lampu merah, nanti lampu merah mati, lampu hijau yang nyala seperti ini. Berarti power ini sudah siap dibunyikan. Nah, untuk di bagian dalam sebuah power ini seperti ini, menggunakan elko sebanyak 8 buah, sudah dilengkapi dengan soft start. Jadi tujuan soft start ini kalau memang NCB itu sudah bermasalah atau kurang mampu untuk menghandle 15 ampere ini, maka yang punya peran yaitu di bagian soft startnya ini, supaya tidak mudah ngetrip atau eject di bagian NCB-nya. Terus untuk di bagian belakangnya sudah saya lengkapi juga dengan protect spekar, dan di bagian gain inputnya juga sudah saya tambahkan.
Jadi untuk di bagian transistor finalnya menggunakan 8 set plus tape-nya. Jadi power ini sudah saya tape karena menurut informasi power ini untuk spekar besar juga. Terus sama untuk kiri kanan, sementara untuk di bagian key drivernya ya seperti biasa menggunakan SOCL 506, yaitu versi kelas AB. Jadi apakah bisa atau tidaknya untuk sebuah power ini menghandle spekar 18 nanti akan dicoba Bapak Suhardi yang berada di Mandor seperti apa. Jadi keterangan atau buktinya nanti ada dengan Bapak Suwandi. Kalau saya ya semuanya saya pasti bisa. Tapi yang menentukan karakter masing-masing bisa atau tidaknya itu tergantung dari konsumennya lagi. Jadi seperti ini menggunakan untuk di bagian pandesenya meniup ke dalam atau meniup ke bagian heatsink ini sama kiri kanan. Jadi untuk pandesenya atau kipasnya ini bebas karena banyak sahabat-sahabat itu banyak yang bertanya, Bang, mana lebih bagus kita memasang kipas meniup ke heatsink dengan membuang keluar. Dua-duanya bagus, Bos. Dua-duanya sama bagusnya, tidak masalah. Jadi tergantung dari kebiasaan sahabat-sahabat saja, mau yang tiupannya membuang atau tiupannya menghembus ke bagian heatsink ini. Tapi saya lebih tertarik ke bagian hembusan atau meniup ke bagian heatsink ini karena lebih dominan dan lebih fokus ketimbang dia membuang ke belakang. Ya, tapi ada juga sahabat-sahabat, tapi kalau yang pabrikan itu Bang rata-rata membuang ke keluar ya, yang pabrikan ya silahkan versinya pabrikan. Jadi kalau saya kan versinya ya saya juga. Jadi seperti itu. Terus untuk di bagian ini sering dipertanyakan oleh sahabat-sahabat untuk di bagian PCB depan belakang ini. Jadi apa fungsinya? Untuk sebuah PCB ini, sebenarnya PCB ini tidak penting-penting amat, tidak perlu-perlu amat. Jadi kalau saya itu karena sudah terbiasa untuk memasang barang-barang seperti ini, walaupun sedikit membuang biaya untuk menggunakan PCB ini, tapi saya anggap kalau memang PCB ini belum saya pasang, rasanya itu belum selesai power ini. Jadi kalau sudah power PCB ini saya pasang, jadi power ini saya anggap sudah kelar. Jadi kalau memang semuanya sudah betul, semuanya sudah benar pemasangan saya, tapi tidak saya pasang PCB ini, entah di belakang ataupun di depan. Jadi perasaan itu masih kurang puas, perasaan itu masih ada yang kurang. Karena kebiasaan aja sebuah PCB ini saya gunakan. Dulu-dulunya enggak, tapi sering menggunakan seperti ini jadi kebiasaan. Lagi pula untuk tampilan pandangan itu tidak ada semberautnya kalau kita tutupi untuk di bagian belakang ini karena banyak kabel, jadi kita tutupi seperti ini, jadi sepertinya agak sedikit lebih rapi daripada kita tidak tutupi. Padahal ini mau dipasang atau tidak ada ngaruhnya sama sekali. Jadi seperti itu jawaban jawaban dari saya untuk sahabat-sahabat yang sudah menanyakan tentang PCB ini. Ini kalau di bagian depannya hanya sebatas pengaman karena di sini posisinya pol AC atau tegangan AC 220. Khawatirnya kalau terlalu telanjang itu khususnya saya yang selaku perakit takutnya ya tersentuh atau gimana. Jadi kalau saya pasang pengaman seperti ini jadi aman. Demikian juga di bagian belakang ini kalau memang ada benda-benda masuk yang ke dalam celah-celah ini karena di sini ada output speaker, ada inputnya audio, jadi sangat banyak sekali. Jadi tak khawatirnya ada benda-benda masuk. Jadi itu aja alasan saya menggunakan PCB seperti ini. Tapi ini pada dasarnya kebiasaan saya aja karena sering memakai, jadi kalau tidak dipasang jadi kurang abdol rasanya. Jadi seperti itu aja. Terus di sini untuk di bagian depan saya juga sudah menambahkan untuk di bagian input AC-nya itu sudah saya tambahkan dengan kapasitor dengan nilai 104 dengan voltase 630 volt untuk menghilang suara jeduk. Walaupun di bagian power ini sudah saya lengkapi dengan protect speakernya, tapi oleh karena kebiasaan aja memasang menggunakan kapasitor di sini, jadi kalau tidak dipasang itu rasanya sama halnya seperti yang di PCB ini, saya rasa kurang puas juga. Jadi seperti itu aja alasan saya untuk menggunakan PCB ataupun di bagian yang lain. Oke, sekarang saya ingin coba menyalakan sebuah power ini untuk pengetesan suara. Jadi sekarang saya coba menggunakan lagu-lagu dangdut. Ya, saya nyalakan dulu. Jadi untuk tampilan nyalanya seperti ini.
Oh bentar, lagi dicabut. Nah, seperti ini lampu merah nyala, nanti lampu merah ini akan mati, maka lampu hijau yang nyala. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya ingin coba pengetesan suara. Jadi seperti itu hasil suaranya. Jadi untuk sebelahnya ini karena Pak Bos kita mau membuat power ini dua karakter suara antara low mid dengan low sub menggunakan speaker 18 juga. Jadi di sini saya buat beda sedikit karakternya karena di sini agak sedikit lebih ngebas. Sekarang saya coba. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk power ini di sini agak low, di sini agak ngesap. Jadi untuk suaranya saya bikin dua karakter. Jadi seperti inilah tampilan sebuah power pesanan Bapak kita yang berada di daerah Mandor. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah hasil suaranya. Jadi sebelum saya akhiri untuk video ini, saya mengajak sahabat-sahabat itu ngopi dulu. Jadi saya rasa sampai di sini aja dulu. Mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata dalam video ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf buat sahabat-sahabat. Untuk selebihnya ya seperti inilah kemampuan saya untuk merakit sebuah power pesanan-pesanan dari sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.